kamu untuk Rabu Legi cobalah untuk bisa mengontrol ya, bisa mengontrol diri kamu sendiri, terutama masalah hati dan pikiran kamu ya. Cobalah kamu untuk selalu menyingkronkan ya antara hati dan pikiran kamu, supaya apa? Supaya kehidupanmu kedepannya itu menjadi lebih tenang ya, lebih kontrol lagi, seperti itu, supaya kamu itu lebih fokus untuk menjalankan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat sedulur channel Mas Raden dimanapun Anda berada, alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat, dan alhamdulillah Mas Raden untuk kesempatan kali ini akan menerangkan, menjelaskan mengenai perwatakan yang dilansir ditulis dari kitab Primbon Jawa. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dahulu, bisa di share atau di komentar, ditulis di komentar hal-hal yang positif atau ada masukan untuk channel Mas Raden sendiri. Baik, untuk keterangan sifat watak dan jodoh dan rezeki, kali ini saya akan membahas, menerangkan mengenai perwatakan Rabu manis. Rabu manis, menurut kitab Primbon Jawa, Rabu manis memiliki neptu 12. Neptu 12 berasal dari hari Rabu yang jumlahnya adalah 7, dan pasaran legi yaitu jumlahnya adalah 5. Dan neptu ini tergolong neptu yang cukup besar dibandingkan dengan neptu lainnya. Menurut kitab Primbon Jawa kuno, weton Rabu Legi memiliki 2 segel kekuatan cakra, yaitu yang pertama cakra jantung bumi dan cakra sek langit yang berelemen api dan kayu. Jadi mereka yang lahir di Rabu Legi ini memiliki atau berada di bawah aras kembang. Artinya dia berwibawa dan berkarisma khas yang bisa memikat lawan jenis. Dia juga seseorang yang cerdas, pandai bicara, dan dikenal sebagai pribadi yang sopan atau menghormati tata krama. Mereka juga membenci ketidakadilan, tipu daya yang dilakukan di depan matanya. Jadi ini Rabu manis ini tidak suka ketidakadilan. Dan beberapa sifat baik lainnya yang dimiliki oleh Rabu Legi ini, mereka sosok yang kuat, bersikap adil, memiliki wawasan yang luas, jujur, loyal, dan bijaksana. Dan orangnya juga dikenal dengan orang yang selalu waspada, tegas, dan dikenal sebagai sosok yang hemat dan bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Jadi luar biasa ini untuk perwatakan Rabu manis. Oke, untuk yang selanjutnya adalah dari semua sifat yang tadi saya katakan adalah sifat baiknya, tentu ada sifat yang perlu untuk kehati-hatian, yaitu sifat kurang baik dari Rabu manis. Untuk sifat buruk Rabu manis, dia adalah sering dikenal sebagai seorang yang sedikit keras kepala.
suka membantah dan sedikit ceroboh, dan dia juga dikenal sebagai orang yang suka dipuji atau disanjung. Dan dia juga orang yang tidak suka diperintah. Terkadang Rebo Legi juga bisa mencampuri urusan orang lain yang tak ada kaitannya dengan dirinya. Dan watak kurang baiknya ya, ini juga dia juga sedikit dikenal sebagai orang yang sedikit poros atau mudah tersulut emosi ya. Jadi Rabu Legi ini untuk kehati-hatian, untuk bahan muhasabah kalian semua yang tadi saya sebutkan itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai rezeki atau karir Rabu Legi. Untuk masalah rezeki dikatakan dalam kitab Primbon Jawa, dengan sifat supel dan tanggung jawab atau kemampuan untuk mengayomi orang lain, mereka yang lahir pada Rebo Legi ini cocok dengan pekerjaan yang melibatkan interaksi sosial atau kerja tim. Misalnya mereka direferensikan bisa menjadi seorang guru, atau bisa juga menjadi pengacara, atau juga bisa menjadi humas, atau bisa di kepolisian dan lain sebagainya. Selain itu mereka juga memiliki potensi dalam bidang wirausaha. Jadi Rabu Legi ini kamu juga berpotensi di bidang wirausaha, atau bisa membuka usaha sendiri. Ini lebih disarankan karena weton ini memiliki kelemahan, yaitu tidak suka diperintah, dipaksa oleh orang lain ya, diperintah atau dipaksa oleh orang lain. Makanya mereka lebih disarankan atau lebih cocok menjadi wirausahawan atau buka usaha sendiri. Seperti itu ya Rebo Legi. Dan dalam hal rezeki, weton Rebo Legi dikenal memiliki keberuntungan yang cukup baik dalam hal rezeki pribadi maupun dalam kehidupan keluarganya. Biasanya semisal Rebo Legi itu dilahirkan dalam keluarga itu, maka cenderung ekonomi rezeki keluarga itu akan mengalami peningkatan jika neptu ayah atau kakaknya itu lebih rendah dibandingkan weton Rebo Legi. Oke, yang selanjutnya untuk masalah asmara atau jodoh yang direferensikan dari kitab Primbon ini, dikatakan dalam kitab Primbon, jika Rebo Legi ini bertemu atau berjodoh dengan neptu 7, 12 dan 17, yang neptu tersebut lahir di hari Senin Kliwon, Selasa Wage, Rabu Legi, Kamis Wage, Kamis Pahing, Rabu Kliwon, dan Minggu Pon. Maka apabila bertemu atau berjodoh dengan neptu yang tadi saya sebutkan, dikatakan dalam kitab Primbon ini, maka hubungan asmaranya itu akan langgeng dan akan bisa saling melengkapi antara satu dan yang lainnya. Dan dikatakan juga jika bertemu dengan neptu yang tadi saya sebutkan juga, maka dikatakan keluarganya itu akan
bisa meraih kebahagiaan. Tapi jangan terpaku kepada satu hal, karena setiap kita pasti ada referensi tersendiri. Tinggal bagaimana kita menyikapi semua ini, ya terutama untuk bahan muhasabah kita, untuk bahan motivasi diri kita, supaya diri kita itu melakukan atau menjalani kehidupan ini dengan rasa yang bahagia, dengan rasa yang kita bisa menerima. Ya, pada intinya itu, jika tidak bertemu dengan weton yang tadi saya sebutkan juga, itu tidak jadi masalah. Ya, asal kita itu harus terus belajar, ya, harus terus belajar dan harus terus menambah wawasan kita. Supaya apa? Supaya kita menjalani atau kita menyikapi sebuah hubungan ini terus berkembang, intinya terus ada perbaikan-perbaikan. Karena setiap manusia pasti punya kesalahan, punya kelalaian, tinggal bagaimana diri kita itu menyikapi dan mencari solusi. Oke, untuk Rabu Legi seperti itu ya, seperti itu. Dan yang terakhir, ini tips dari saya, semoga bisa dijalankan atau bisa bermanfaat, dan semoga apa yang tadi saya sampaikan ada benarnya. Oke, untuk tips dari saya untuk Rabu Legi, yang pertama, kamu untuk Rabu Legi cobalah untuk bisa mengontrol ya, bisa mengontrol diri kamu sendiri, terutama masalah hati dan pikiran kamu ya. Cobalah kamu untuk selalu menyingkronkan ya antara hati dan pikiran kamu, supaya apa? Supaya kehidupanmu kedepannya itu menjadi lebih tenang ya, lebih kontrol lagi, seperti itu, supaya kamu itu lebih fokus untuk menjalankan sesuatu. Dan yang kedua, ini tips dari saya itu, pahami setiap kesalahan yang kamu buat ya, terutama jangan sampai kesalahan satu itu terulang dan terulang terus ya. Supaya apa? Supaya diri kamu itu bisa mengurangi sifat ya, sifat kecerobohan kamu ya. Jadi belajar dari satu masalah, supaya apa? Supaya kamu itu tidak mengulanginya lagi ya, seperti itu. Oke, untuk tip yang ketiga, ini cobalah hal-hal yang baru, supaya dirimu itu lebih tahu kapasitas dirimu sendiri ya. Intinya apa? Di kehidupan ini semua pasti punya resiko ya, semua pasti apa yang kita buat itu ada resiko dan ada pertanggungjawaban. Makanya kita tidak usah merasa kecil hati ataupun takut terhadap sesuatu. Makanya saya sarankan, atau tips dari saya saat nanti bisa dicoba juga. Cobalah sesuatu yang baru yang mungkin kamu itu tertarik tapi kamu belum berani untuk menjalaninya. Cobalah untuk melangkah lebih jauh ya, supaya diri kamu itu bisa mengetahui seberapa kemampuan diri kamu, seberapa kapasitas diri kamu, dan supaya diri kamu itu menjadi pribadi yang lebih maju. Oke, yang terakhir untuk Rabu Legi, ini tips dari saya, selalulah berlatih kesabaran dan kurangilah sifat gerusa-gerusu kamu ya, terutama, dan sifat keras kepala ya. Jadi kurangi ego, lebih menata kesabaran, menata hati, supaya diri kamu itu ketika memutuskan sesuatu atau menilai sesuatu itu tidak dengan sesuatu yang gerusa-gerusu. Intinya berpikir dulu sebelum memutuskan sesuatu.
Oke, baik untuk Rebo Legi itu tip dari saya. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil, ada sesuatu yang bisa bermanfaat. Saya doakan terutama untuk Rebo Legi sendiri, semoga dimudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya, dan untuk semuanya yang menonton channel saya ini saya doakan semuanya supaya diberkahi kehidupannya dan ditambah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup seperti itu, ada salahnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.